Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan Koalisi Indonesia Maju masih membahas terkait rencana mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Zulhas kan kemarin bilang udah sepakat semua Pak RK di Jakarta, itu gimana? Ya kan masih ada proses. Pak, di Sumut itu kenapa Bobi sih Pak? Yang akhirnya pertimbangan Pak kursi kan banyakan Golkar Pak. Ya itu kemarin sudah ada usulan dari daerah juga. Ada tuker-tukeran gitu Pak berarti Pak? Di Jateng tetap Jawa Barat tetap Ridwan Kamil gitu atau gimana Pak? Ya nanti kita lihat. Pak, Bang Zulhas bilang sebelumnya Pak RK ini udah disepakatin sama Kim. Ini benar nggak sih di Jakarta? Ya masih dalam pembahasan. Berarti belum sepakat semua ya Pak? Dalam pembahasan. Ya. Sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa semua ketum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju setuju dengan usulannya agar Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Peneliti Polling Institute mengatakan secara hitungan politik lebih menguntungkan bagi Golkar jika RK maju di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Ya, per hari ini memang mungkin Ridwan Kamil elektabilitasnya masih di bawah Anies Baswedan ya. Tapi jangan lupa tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit ada game changer yang masih mungkin terjadi dan ini sudah bocor juga ke media dan juga sudah disampaikan oleh petinggi PKS bahwa ada tawaran untuk menjadi wakil gubernur RK gitu di itu. Itu kan kenapa saya bilang itu game changer karena kita tahu basis Anies Baswedan dengan basis PKS ini terutama di wilayah Jakarta ini apalagi PKS merupakan pemenang pileg gitu ya untuk di DKI Jakarta gitu loh. Itu kan juga bisa menggerogoti basis Anies Baswedan sendiri dan itu tentu saja meningkatkan potensi untuk RK bisa memenangkan pertarungan apalagi jika tidak ada nama Ahok di sana gitu loh. Kemungkinan besar basis Ahok akan lari ke RK gitu loh. Diketahui bursa pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta belakangan mulai memanas, di mana pelaksanaan pilkada serentak akan dilakukan pada 27 November 2024 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia. Saiful Mujani Research and Consulting merilis survei peluang calon-calon gubernur dalam Pilkada Jawa Barat. Survei yang dilakukan pada periode 27 Mei sampai 2 Juni 2024 menempatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai kandidat yang meraih elektabilitas tertinggi. Kita lihat bersama inilah elektabilitas calon gubernur Jawa Barat dengan pertanyaan terbuka. Paling tidak ada 4 nama tertinggi. Ini Ridwan Kamil dengan persentase 25,2%. Kemudian ada nama Deddy Mulyadi 16,3%. Disusul oleh nama Bima Arya 1,3%. Ada pula nama mantan wakil gubernur Deddy Miswar 0,9%. Dan juga lainnya ada sebesar 6,1% serta tidak menjawab sekitar 50,1%. Sementara itu kepuasan terhadap kinerja petahana Ridwan Kamil meraih angka yang tinggi. Bisa kita lihat bersama angka sangat puas mencapai 11%, cukup puas 75%, kurang puas 11%, dan juga ada tidak puas sama sekali 1%, bahkan ada yang menjawab tidak tahu ataupun tidak menjawab 2%. Dan bicara soal nama Ridwan Kamil, seakan memang diperebutkan guna berlaga pada Pilkada Jakarta dan juga Jawa Barat. Meski Partai Golkar belum secara gamblang menentukan di mana RK akan berlaga, namun dua rekan koalisinya dalam Koalisi Indonesia Maju, yakni Gerindra dan juga PAN, merekomendasikan nama mantan Gubernur Jawa Barat ini untuk bisa berlaga pada Pilkada Jakarta melawan Anies Baswedan. Apakah penentuan nama RK akan menguji kesulitan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada serentak? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami ada 3 orang narasumber. Pertama Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria, kemudian Ketua DPP Partai Golkar Iswara, serta Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Denny Irvani. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Riza, kemudian ada Bang Iswara, serta Bang Denny. Apa kabar? Selamat malam, Bram. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kabar baik para narasumber. Kalau begitu saya langsung tanyakan terlebih dahulu begitu kepada Bang Iswara. Jadi untuk Golkar sendiri ini sebetulnya lebih pas, lebih cocok itu Ridwan Kamil ada di mana? Tetap di Jawa Barat dengan kans menang kalau tadi surveinya cukup tinggi begitu, atau kemudian mencoba berlaga di Jakarta? Bang Iswara. Ya, baik.
Mas Bram, selamat malam Pak Reza, Pak Denny. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa tentunya di Partai Golkar sesuai dengan juklak yang kami ada, semua nanti akan berpulang kepada keputusan Ketua Umum dan tim Pilkada Pusat. Dan di dalam juklak kami juga ada mekanisme, yaitu di mana ada beberapa survei harus dilewati. Alhamdulillah survei pertama sudah, survei kedua sebentar lagi berjalan, dan setelah itu survei ketiga menjelang pendaftaran. Jika melihat survei yang sudah ada, betul bahwa jika di Jawa Barat, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal sebagai prolog, insya Allah Pak Ridwan Kamil sampai saat ini, baik tingkat keterkenalan, ketersukaan, ya, kemudian tertinggi di top of mind, bahkan tadi data yang disampaikan oleh SMRC kalau disebut tingkat kesukaan publik 88% di survei kami itu mencapai 91,7%. Oke, jadi lebih condong yang mana begitu Bang? Tetap akan di Jabar atau mencoba peruntungan di Jakarta begitu? Ya, jadi intinya kami tetap menunggu proses seperti yang Ketua Umum sampaikan. Ini masih berproses, ya, masih berproses. Tentunya berpulang ke Ketua Umum dan juga ya para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju tentunya yang sekarang semakin rutin pertemuan. Kami tentunya akan mengacu kepada hal tersebut. Tapi jika melihat mengkalkulasi kondisi di Jawa Barat dan Jakarta, di mana Jawa Barat itu pemilihnya 3,57 juta atau hampir 1/5-nya Indonesia, pilkadanya nanti serentak, yaitu ada Pilgub dan 27 pilkada di kabupaten kota serentak di Jawa Barat. Tentunya teman-teman yang ada di Golkar Jawa Barat, sekali lagi yang ada di Golkar Jawa Barat berharap Pak Ridwan Kamil dapat kembali memimpin di Jawa Barat. Oke, baik. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini juga ada statement yang menarik dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ada statement dari Bang Doli Kurnia terkait dengan hal ini. Kita dengarkan bersama terlebih dahulu. Lebih ideal Ridwan Kamil itu sekarang per hari ini itu di Jawa Barat. Nah, tapi kami juga paham bahwa Golkar ini kan adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, ya, dan kami punya cerita sukses, kisah indah di Pilpres kemarin yang kami juga sependapat, sepaham semua, kita berupaya untuk mengulangi sukses itu di pilkada ini, gitu. Nah, makanya nanti keputusan di berbagai daerah, terutama daerah-daerah strategis itu pasti akan dibicarakan sesama antar ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Sebenarnya sih hubungan kami antar partai politik Koalisi Indonesia Maju ini baik-baik saja, sangat harmonis sekali gitu ya. Semuanya dibicarakan dengan terbuka, dengan dengan sehat gitu. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada apa gitu. Jadi kalau ada sesuatu ide atau masukan ya kita diskusikan sama-sama. Jadi dan ini kan belum diputuskan. Jadi makanya sekarang kami masih terus berkomunikasi intensif dengan partai politik, ya, terutama dengan teman-teman Gerindra dan kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju. Oke, saya ke Bang Riza Patria kalau begitu. Jadi Bang Riza, kalau kemudian Gerindra sudah merekomendasikan nama Ridwan Kamil untuk Jakarta, tapi kemudian Bang Iswara tadi mengatakan ya harapannya tetap di Jabar, Bang Doli mengatakan tadi idealnya tetap di Jabar, begitu. Komunikasinya bagaimana kemudian Golkar dan juga Gerindra untuk utamanya dalam Koalisi Indonesia Maju begitu, Bang? Ya, jadi sekali lagi ya, kami di Koalisi Indonesia Maju hubungannya sangat baik. Tadi Bung Doli menyampaikan sangat harmonis, semua dibicarakan secara terbuka. Baik, Bang Riza, Anda masih terhubungkah? Oke, kami sepertinya ada gangguan sambungan dengan Bang Riza Patria. Saya akan ke Bang Iswara terlebih dahulu. Jadi Bang, kalau kemudian dengan dua statement tadi Anda katakan inginnya warga tetap di Jawa Barat, seorang RK, Bang Doli mengatakan idealnya tetap di sana. Ini publik bisa mengartikan kecondongannya memang di Jawa Barat tidak sih? Atau jangan-jangan last minute bisa jadi Jakarta akan tetap jadi tujuan bagi RK? Ya, kita harus pahami bahwa Ridwan Kamil itu adalah seorang kader partai, seorang kader partai Golkar, dan kami yakin bahwa Kang Emil akan loyal, akan fatsun kepada keputusan partai, keputusan DPP Partai Golkar yang saat ini masih berproses menuju survei tahap 2.
Dan sudah saya sampaikan tadi bahwa survei memang di Jawa Barat sangat tinggi, ya, top of mind, kemudian keterkenalan, kedisukaan, tingkat kepuasan publik. Jadi peluangnya insya Allah sangat besar dijawab. Oke, peluangnya sangat besar. Oke, saya tanyakan ke Jika di DKI kan ini kita masih lihat masih ada kompetitor yang kuat, ada Pak Anies, ada Pak Ahok, ya. Dan yang kedua pemilih di DKI pun hanya 8 juta, ya, 8,2 juta, berbeda dengan Jawa Barat yang sangat besar. Dan yang kedua pilkadanya serentak. Kami berharap kalau Ridwan Kamil maju di Jawa Barat ada kotel efek, ya, ada efek ekor jas yang bisa nanti dinikmati oleh para kader Golkar juga yang maju di pilkada serentak di 27 kabupaten kota. Oke, baik. Ini juga menarik untuk dibahas kalau begitu. Jadi saya ke Bang Denny terlebih dahulu. Bang, saya ingin fokus kemudian masih pada pilkada Jawa Baratnya begitu. Jadi nama RK ini memang sangat rasional untuk tetap di Jawa Barat atau kemudian ya bisa saja begitu peruntungannya di Jakarta. Saya ingin melihat analisa Anda terlebih dahulu, Bang. Ya, kalau diperbandingkan ya peluang RK untuk bisa dimajukan di dua tempat tersebut tentu berdasarkan kalkulasi hasil survei Ridwan Kamil akan lebih mudah untuk bisa menang di Jawa Barat berdasarkan bacaan survei. Karena di hasil survei terakhir yang kita lakukan elektabilitas Ridwan Kamil belum tergoyahkan di Jawa Barat. Ada Deddy Mulyadi di posisi kedua, tapi jaraknya saya kira cukup jauh, ya. Kalau Ridwan Kamil maju di sana, maka kalau Golkar mencalonkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, kita prediksi Ridwan Kamil bisa memenangkan pemilihan gubernur di Jawa Barat tanpa harus banyak melakukan kegiatan kampanye misalnya yang bisa melelahkan. Sementara kalau di DKI atau di Jakarta, Ridwan Kamil memang punya basis dukungan yang signifikan. Cuma dalam pilkada itu kan kita tidak bisa hanya mengukur satu kekuatan tokoh, tapi juga harus dibandingkan dengan tokoh yang lain. Di Jakarta masih ada figur Anies Baswedan dan jangan lupa dukungan pada Pak Ahok juga masih ada. Jadi kalau kita lihat di Jakarta justru Pak Ridwan Kamil bukan di posisi pertama, urutannya urutan ketiga. Dari bacaan tersebut menurut saya memang dari gestur politik Golkar, tokoh-tokoh Golkar kelihatan memang lebih nyaman jika mencalonkan RK di Jawa Barat. Oke, baik. Bang Denny, ini yang menarik pula tadi kalau Bang Iswara kan mengatakan ya akan menunggu survei kedua karena survei pertama sudah keluar kurang lebih. Jadi artinya pun kita publik menunggu 2 bulan, seberapa perubahan itu bisa terjadi? Atau kemudian pembacaan hari ini itu juga bisa menggambarkan kurang lebih pada 2 bulan ke depan, Bang? Ya, kalau tidak ada tsunami politik yang sangat besar, saya kira perubahan 2 bulan itu tidak akan terlalu banyak, ya. Artinya Ridwan Kamil masih tetap populer di Jawa Barat, sementara di Jakarta mungkin juga kalaupun ada kenaikan mungkin belum mudah untuk bisa langsung menjadi di nomor 1 di pertandingan di bacaan hasil survei, ya. Nanti saya kira figur wakil kemudian komposisi dukungan partai politik, mesin partai itu akan juga menjadi faktor yang berpengaruh. Oke, baik-baik. Saya ke Bang Iswara kalau begitu. Jadi kalau Bang Denny membaca bahwa gestur-gestur hari ini kemudian lebih condong kepada Ridwan Kamil di Jawa Barat, apakah kemudian ini juga sudah dikomunikasikan begitu kepada anggota Koalisi Indonesia Maju, mengingat Gerindra dan juga PAN itu menginginkannya di Jakarta untuk seorang Ridwan Kamil, Bang? Ya, tentunya ini adalah domain Ketua Umum, ya, Pak Erlangga, dan kami juga sangat memahami betul bahwa kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Seperti kata Pak Riza tadi, semua hal kita bahas, semua hal terbuka dengan semangat kesetaraan dibaca. Oleh karena itu keputusannya kemarin masih dalam proses, belum diputuskan. Itulah karena jadi hal-hal tersebutlah yang membuat belum diputuskan dan kami tentunya masih akan mengkaji. Mudah-mudahan survei kedua segera selesai. Kemudian setelah itu dibicarakan kembali. Kalau kami di internal Partai Golkar, mekanisme yang diputuskan adalah nanti rapat tim Pilkada Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum langsung. Oke, jadi artinya secara formal belum dikomunikasikan kepada partai koalisi begitu, Bang Iswara? Saya mendengar dari Pak Ketua Umum, Pak Erlangga, itu sudah dibicarakan. Tapi memang belum diputuskan. Yang saya dengar seperti itu.
Baik, baik. Oke, saya ke Bang Riza kalau begitu. Bang Riza, jadi artinya komunikasinya akan seperti apa begitu? Apakah Gerindra ya juga masih akan mencoba meyakinkan Golkar bahwa Ridwan Kamil lebih cocok di Jakarta, Bang? Ya tentu kan kita setiap partai punya kedaulatan masing-masing. Kami juga tidak mungkin mengintervensi, mencampuri keputusan partai lain, sekalipun kami bersatu dalam koalisi Indonesia Maju. Namun demikian, karena kami memang bersama-sama di koalisi Indonesia Maju, tentu kami semua selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan Kim itu sendiri, di atas kepentingan partai masing-masing, di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan pribadi kita masing-masing. Jadi saya kira semua partai yang berkoalisi pasti mengedepankan kepentingan bangsa di depan. Pilihan-pilihan calon gubernur, wali kota, bupati tidak selalu popularitas dan elektabilitas yang menjadi pilihan. Tapi juga kita meyakini melihat karakteristik daripada wilayahnya, masyarakatnya atau daerahnya, kemudian juga keyakinan kita, kemampuan kita bagi seorang calon untuk dapat memenangkan. Dan kalau kita melihat fakta dan data seperti di Jakarta memang terjadi anomali. Dulu Pak Jokowi juga surveinya kecil sekali. Dari Solo masuk ke Jakarta dengan survei yang kecil, hanya diusung oleh 2 partai yaitu PDIP dan Gerindra, bersama Jokowi Ahok bisa menang. Oke, tapi kan kalau kemudian nama RK, Kang Emil ini kan nama yang besar begitu, Bang Riza. Artinya di Jabar pun sudah punya elektabilitas yang tinggi, Bang. Betul, artinya Anies juga sama ketika diusung hanya 2 partai saja bahkan, ya, Gerindra dan PKS, sementara partai lain di pasangan calon lain, juga dengan hasil survei yang awalnya kecil dan Mas Anies Mas Sandi juga bukan kepala daerah sebelumnya, ternyata bisa menang, hanya 2 partai. Jadi sekali lagi ini juga kalau kita hanya mendasarkan pada hasil survei, ternyata Pak Jokowi Ahok, Anies Sandi diawali dengan survei yang kecil. Kalau dibandingkan sekarang dengan Kang Emil jauh, Kang Emil udah di 2 besar, sudah di 3 besar, angkanya sudah tinggi begitu. Jadi kami punya keyakinan bahwa Kang Emil bisa menang begitu. Namun demikian sekali lagi kami menghormati partai-partai yang ada di Kim, termasuk Golkar dalam setiap pilkada di seluruh Indonesia. Tentu setiap partai punya mekanisme, aturan, prosedur yang ada, yang masing-masing dijalani kami hormati. Kami sendiri juga di internal tentu punya aturan mekanisme yang ada, dan kami keputusan yang diambil oleh Partai Gerindra, apa yang disampaikan oleh Prof. Dasko juga melalui sebuah proses, jadi tidak juga ujuk-ujuk. Dan itu kan keyakinan kami di Partai Gerindra. Namun sekali lagi kami hormati Partai Golkar yang punya kader partai Kang Emil, yang kebetulan kami mendahului nih mengusulkan gitu. Kan nggak salah ya. Kami kan tidak mengintervensi, tidak mencampuri. Kami hanya punya pendapat bahwa Kang Emil bisa menang loh. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Jakarta juga bisa menang. Saya kira sesimpel itulah, sesederhana itu. Titik temunya akan di mana, Bang Riza, nanti? Ketika misalkan Golkar akan tetap mencalonkan Emil di Jawa Barat. Golkar dan Gerindra baik, tidak ada beda sikap. Ini kan cuma beda cara ya. Mungkin Gerindra punya kelebihan penerawangannya lebih jitu gitu ya. Di awal-awal udah tahu nih Kang Emil menang kan begitu. Kalau Partai Golkar mungkin harus melalui proses dulu 1, 2, 3 kali. Ya kita hormati lah. Tapi keyakinan Gerindra hari ini Kang Emil masih akan dibawa ke Jakarta ya, Bang Riza? Iya, tentu Partai Gerindra berharap demikian. Ya, namun demikian nanti biarlah diputuskan oleh para pimpinan partai koalisi, ya kan. Kami, apalagi saya, Ketua DPD Golkar DPD Gerindra di DKI Jakarta, tentu akan patuh taat apapun yang menjadi keputusan DPP Partai Gerindra dan juga apa yang diputuskan oleh partai-partai berkoalisi dalam Kim. Nanti kita tunggu saja hasilnya. Itulah apa yang disampaikan oleh Partai Gerindra. Kami punya pendapat, meyakini bahwa Kang Emil bisa kok, tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di DKI bisa menang. Nah itu dia, saya tanyakan ke Bang Iswara. Jadi artinya kalau penerawangan kata Bang Riza tadi Gerindra lebih jitu begitu, ini sudah diyakinkan Gerindra, ada PAN pula begitu. Ini tidak menjadi modal kuat begitu, Bang Iswara? Ya, saya lupa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Partai Gerindra dan terhormat Pak Riza ini yang telah
mengusung kader terbaik, salah satu kader terbaik Golkar, Kang Emil, untuk maju sebagai calon gubernur. Dan terima kasih juga penerawangannya yang luar biasa, yang forecastnya diperkirakan Kang Emil akan menang. Terima kasih Pak Riza. Tapi di kami, karena ya Partai Golkar sudah memang sejak lama selalu menggunakan metode saintifik, kita sudah menggunakan salah satunya alat ukurnya adalah survei. Ya, kami mohon waktu sampai survei kedua selesai, kemudian ada rapat tim Pilkada Pusat, dan nantinya pasti dibawa juga ke rapat di pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju tentunya. Saya yakin Pak Erlangga setelah nanti memimpin rapat tim Pilkada Pusat di DPP Golkar, itu juga pasti akan dibawa di rapat para pimpinan di Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik-baik. Nanti saya juga ingin menanyakan begitu kepada Bang Denny. Jadi pembacaannya akan seperti apa? Mana yang lebih mungkin untuk kemudian Koalisi Indonesia Maju ambil, RK di Jawa Barat atau kemudian di Jakarta? Tapi usai jeda, karena kami akan jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Saya kalau begitu langsung ke Bang Denny dulu dari SMRC. Jadi artinya Bang Denny, ini mana titik temu yang mungkin kemudian bisa tercapai begitu artinya? Apakah kemudian Ridwan Kamil akan tetap di Jawa Barat atau Jakarta mungkin ada calon lainnya dari Indonesia Maju nanti? Ya, saya kira berbagai kemungkinan masih bisa terjadi ya, termasuk di tataran elit bagaimana mereka berkomunikasi untuk bisa mencalonkan di 2 provinsi ini. Kan kita tahu KIM sedang berusaha untuk mengulangi kisah sukses mereka dalam Pilpres di Pilkada, kalau bisa calonnya sama-sama didukung oleh partai yang sama gitu ya. Tetapi dari pengalaman saya tidak mudah menjiplak bentuk koalisi di tingkat nasional sampai ke tingkat provinsi, apalagi tingkat kabupaten kota, karena setiap partai pasti punya karakteristik sendiri, hasil pemilu yang berbeda juga tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi. Bagi Golkar itu belum pernah menang di pemilihan gubernur Jawa Barat sejak pemilihan gubernur dilakukan secara langsung, dan ini kalau mencalonkan Ridwan Kamil tentu adalah merupakan kesempatan emas bagi Golkar untuk memenangkan pemilihan gubernur di provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak se-Indonesia, dan artinya punya nilai politik yang sangat besar juga bagi keberlangsungan Partai Golkar di dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Nah, sementara kita tahu Pak Riza punya kader yang juga sangat mumpuni di Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi, juga sangat kompetitif. Namun memang kalau masih ada Ridwan Kamil, tidak mudah bagi Pak Deddy Mulyadi untuk bisa menggeser Pak Ridwan Kamil, apalagi punya pengalaman dalam pilkada sebelumnya. Mungkin kalau bisa diduetkan Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi, persoalan selesai di Jawa Barat gitu ya. Tinggal di Jakarta bagaimana mereka punya punya kesepahaman bisa mencalonkan calon yang juga kompetitif. Di Jakarta itu pengalaman memang bisa sangat mudah sekali pemilih mengubah pilihannya karena merupakan wilayah yang tidak terlalu besar, sementara expose media sangat besar, maka perubahan yang sangat signifikan bisa saja terjadi di DKI. 2 bulan adalah waktu yang singkat atau waktu yang panjang sebetulnya untuk merubah, kalau Anda katakan bisa merubah stigma dan pilihan masyarakat tadi, begitu Bang Denny? Agak terus ini masalah. Oh iya, oke. Jadi gimana? Maksudnya kalau Anda mengatakan bisa merubah tadi, 2 bulan ini waktu yang panjang atau kemudian pendek untuk kemudian bisa merubah tadi itu? Ya, dalam konteks Jakarta sebagai wilayah yang sangat bisa dijangkau dengan mudah, dalam 1-2 hari saja bisa aja perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan wilayah yang misalnya sangat luas di daerah yang lain gitu ya. Kita saya kira masih perlu melihat perkembangan dinamika politik elektoral di tingkat massa dalam 2 bulan ke depan. 1 minggu aja bisa ada perubahan yang sangat signifikan kok gitu ya dalam pengalaman kita di Jakarta. Karena itu mungkin memang kita perlu melihat kembali bagaimana tren dukungan, tren
popularitas dari tokoh-tokoh yang bersaing sambil terus memberikan solusi alternatif, tokoh-tokoh alternatif, figur-figur alternatif yang mungkin bisa akan memecah kebuntuan dari sulitnya bertemu kepentingan-kepentingan besar ini. Oke, jadi Bang Riza, kalau kemudian di Jakarta Golkar gesturnya masih inginkan RK di Jawa Barat, artinya menyiapkan alternatif rekomendasi atau kemudian nama RK saja begitu Bang Riza dari Gerindra yang inginnya ya di Pilkada Jakarta, Bang? Ya sampai hari ini kami masih mantep lah ya, masih meyakini untuk Kang RK gitu, Kang Emil ya, belum ada perubahan ya. Kita tunggulah saja nanti prosesnya, kita hormati proses yang sedang berlangsung di Partai Golkar, partai-partai lain juga sedang melakukan hal yang sama ya, tidak hanya DKI atau Jakarta, DKJ, tapi juga provinsi-provinsi bahkan kabupaten di seluruh Indonesia. Hari-hari ini ke depan ini semua partai sedang sibuk ya dengan mekanisme internal masing-masing untuk melakukan seleksi ya atau mencari figur sosok calon atau pasangan calon di setiap pilkada di seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota. Jadi kita hormati pilihan masing-masing, tapi yang pasti kami tentu ingin ya program-program pemerintah pusat, Prabowo Gibran nanti tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tapi juga mendapat dukungan penuh dari kepala daerah di seluruh Indonesia. Itu artinya penting bagi kami dalam setiap pilkada ini menjadi perhatian kami untuk dapat dimenangkan. Namun demikian kami yakin siapapun nanti kepala daerah terpilih tentu pasti mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan mendukung semua program-program yang disusun oleh pemerintah bersama DPR. Dan insya Allah nanti di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, yang adil, makmur, dan membanggakan. Dan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia akan ikut terlibat aktif dalam proses pembangunan ke depan. Bang, tapi kalau kemudian disebut harus ada alternatif, misalkan RK tetap di Jawa Barat, artinya namanya sudah disiapkan atau menunggu saja ketika nanti Golkar sudah memutuskan? Ya, saya kira itu nanti di internal partai masing-masing punya cara masing-masing lah. Nanti kalau kita bilang kita menyiapkan, nanti disangkanya nggak serius sama Kang RK. Padahal kita sangat serius, sangat luar biasa, di depan, duluan ya, tidak mendahului Partai Golkar. Tapi tadi akhirnya punya penglihatan penerawangan mungkin adalah caranya gitu, lebih jitu mungkin maafin teman-teman Golkar. Insya Allah ya dengan cara kita masing-masing kita akan dapat memenangkan pilkada di setiap daerah bersama partai-partai lainnya. Jadi sekali lagi kita hormati pilihan partai-partai lainnya. Sekarang semua partai sedang berusaha dengan cara masing-masing dan Partai Gerindra sampai hari ini mantep, yakin untuk DKI Jakarta masih tetap Kang Emil. Oke, baik. Saya ke Bang Iswara kalau begitu. Jadi kalau Bang Riza mengatakan ya nggak main-main, tidak ada alternatif begitu, hanya satu nama. Jadi artinya itu bisa menjadi poin plus RK ke Jakarta atau jangan-jangan nanti coba RK tetap di Jabar atau dipasangkan dengan kader Golkar kader Gerindra yang ada di sana begitu. Kira-kira Bang Iswara. Ya, sekali lagi kami berterima kasih ya karena Partai Gerindra sangat serius, sangat konsisten dan sangat yakin gitu bahwa kader kami Kang Emil bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sementara ini di Partai Golkar masih ada tahapan survei satu kali lagi, kemudian ada dapat tim pilkada pusat nanti yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum. Saya yakin dan percaya tentunya itu akan dibicarakan juga nantinya pada akhirnya di para pimpinan partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Dan saya setuju dengan Pak Riza bahwa kita berharap semua partai di Koalisi Indonesia Maju juga bisa memenangkan konsultasi pilkada daerah masing-masing. Karena Partai Golkar pada pemilu 2020 kemarin kita meraih 61,11%. Itu modal yang penting bagi Golkar ya artinya? Ya, dan target kami sekarang menargetkan Golkar bisa memenangkan pilkada di 60% secara nasional. Baik. Tentu kami publik akan menunggu bagaimana hasil dari dinamika ini terutama
Golkar, Gerindra, Jakarta, Jawa Barat, begitu. Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Bang Iswara, Ketua PP Jawa 1 DPP Golkar, kemudian ada Bang Riza Patria, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, serta Bang Denny Irvani, Direktur Riset Saiful Mujani Riset and Consulting telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Bram, Pak Ariza, Pak Denny.